Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Album film kembali lagi untuk menemani kalian dulur-dulurku tercinta yang lagi suntuk, penat, capek, lelah, lunglai, sedih. Ya, jadi tahu dong. Like dan subscribe jangan lupa, lur. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Semakin banyak angka di kalender, semakin sedikit angka di dompetmu. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller drama yaitu Red Dot tahun 2021. Mengisahkan tentang sepasang sejoli yang berlibur mendaki gunung untuk melihat indahnya aurora. Namun saat mereka bermalam, tiba-tiba ada laser senapan yang terus membidik. Entah siapakah sosok misterius tersebut. Seperti apakah kengerian film satu ini, langsung aja kita ke requestan dulurku Atia Fahriyah ya, Cak. Titip salam buat cowokku, kapan nikahin aku? Kalau kamu gak nikahin aku nikah sama Loh, ayo. Gak gitu dong konsepnya dong. Kalau sama kakeknya baru boleh. Monggo sketsakan. Berlatar di Swedia, film diawali dengan seorang pria bernama David yang baru saja lulus kuliah dan acara wisuda hari itu dihadiri oleh pacarnya Nadia. Kepribadian mereka berdua ini berbeda, lur. David orangnya canggungan, sedangkan Nadia ekspresif dan berani. Setelah acara wisuda selesai, mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul dan David pun izin ke toilet sebentar. Ternyata David akan melamar Nadia, namun saking canggungnya, dia pun melamar lewat titip-titip pesan di radio, yang mana radio itu selalu diputar di kampusnya dan Nadia bisa mendengarnya. Akan tetapi karena David kelamaan ngomong, pihak radio pun memutus sambungannya tepat ketika David mengucapkan kata-kata lamarannya. Nadia pun segera menemui David di toilet dengan perasaan campur aduk, lur. Seneng karena dilamar pria yang dia cintai, tapi juga heran karena David melamar dari radio di toilet pula, ya kan? Yang alhamdulillahnya Nadia pun menerima lamaran tersebut. Dan inilah titik merah. Nadia, vill du gifta dig med mig? Du friade mig på sunkigaste toalett. Ursäkta. Tack. Det är klart att jag vill gifta mig med dig. Det är du och jag nu. Vad som än händer. Börja nu. 1,5 tahun kemudian, ternyata pernikahan tidak seindah yang mereka bayangkan, lur. David dan Nadia sering berantem. Nadia merasa David keseringan main game sampai lupa membantu urusan rumah tangga atau memperbaiki perabotan yang rusak. Dan Nadia yang sedang kuliah butuh waktu untuk belajar. Sedangkan David main game untuk hiburan karena setiap harinya dia selalu bekerja. Ursäkta, men kan du hjälpa till lite? Jag ska bli läkare, inte någon jävla... Alltså jag jobbar ju dygnet runt för vårs. Allt jag gör är för vårs. Titta då, det skulle ändå inte märkas. Du sa att du skulle fixa den, ändå står jag här och tittar på en trasig. Ja men stick då, smit. Det är du så jävla bra på. Karena mesin cuci rusak, Nadia pun mencuci baju di mesin cuci umum milik apartemen dan sempat teringat momen-momen indah saat mereka pacaran dahulu. Tak lama kemudian tetangga apartemen bernama Thomas datang untuk mencuci dan melihat Nadia yang muntah-muntah. Karena mereka sudah kenal baik, Nadia pun curhat jika dirinya sedang hamil, namun belum menceritakannya ke David. Karena Nadia belum yakin mereka berdua mampu menjadi orang tua. Apalagi Nadia juga ingin mengejar cita-citanya menjadi dokter dan tidak mau menghabiskan hari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Mendengar itu, Thomas pun berusaha menenangkan Nadia dan dia teringat bagaimana rasanya memiliki anak pertama kali yang walaupun terasa berat, namun itu anugerah terindah yang pernah terjadi di kehidupannya meski sekarang anaknya telah meninggal. Maka dari itu Thomas yakin jika Nadia dan David akan menjadi orang tua hebat yang bertanggung jawab, lur. Jag är gravid. Ska ni ha barn? Någonting till David. Göra allt och bli hemmafru. Men att få barn är det största man är mest rädd att förlora. Du är alltid så snäll. Vad ska man annars ha grannar till? Keesokan paginya David pun menyiapkan sarapan untuk Nadia yang baru bangun tidur. Juga terdapat pesan berantai yang meminta Nadia datang menemuinya di mobil. Ternyata David sudah mengambil cuti dan ingin mengajak Nadia liburan mendaki gunung di lembah beruang untuk melihat aurora dan menikmati waktu bersama. David mengatakan jika dia memiliki pekerjaan terbaik di dunia, tapi dia tidak mau kehilangan wanita terbaik di dunia. Lu bisa aja, Cak David. David dan Nadia pun akhirnya OTW menuju lembah beruang, lur, bersama anjing peliharaan mereka yaitu Boris.
Karena hamil, Nadia pun sempat muntah di jalan, namun dia beralasan sedang mabuk darat. Lalu saat mengisi bensin, ada kakak beradik datang, sebut saja Paijo dan Paimin, yang juga memiliki anjing dengan tampang lebih galak, yaitu jenis German Shepherd, lur. Panggil saja Charlie, ya kan? Mereka juga isi bensin tapi nggak ngantri dan ngawur parkirnya, lur. Paijo yang memang selengean pun sempat mengajak Boris ngobrol dengan cara yang berlebihan, bahkan berani-beraninya memuji Nadia cantik. David pun meresponnya dengan santai, dan tiba-tiba Boris mendatangi bagasi mobil Paijo Paimin karena mencium bau darah yang ternyata mereka baru saja berburu seekor rusa besar. Ketika akan pergi dari sana, tanpa sengaja David menabrak mobil mereka hingga lecet, dan Nadia menyarankan agar meminta maaf kedua pria tersebut. Akan tetapi David langsung pergi karena dia yakin Paijo dan Paimin tidak menyadarinya. Din tjej är jävligt fin också. Tack. Skojar bara. Fitta också. Mereka pun akhirnya sampai di penginapan yang sudah dipesan David lewat online selama 3 malam. Wanita di meja resepsionis yaitu Mona terlihat bersikap aneh dan tiba-tiba masuk ke dalam. Lalu saudaranya bernama Einar pun datang dan meminta maaf karena Mona tidak terbiasa melayani pasangan beda ras. Setelah diberikan kunci kamar dan peta pendakian, Einar pun memberitahu jika dia memiliki pondok di tengah-tengah jalur pendakian, lengkap dengan sauna jika mereka ingin istirahat untuk menghangatkan diri. Di lain sisi, lur, ternyata Paijo dan Paimin lagi minum-minum di warkop penginapan itu, yang mana David sempat lihat-lihatan dengan mereka. Lite norrskensturism. Det finns ju ingen garanti att ni även vandrarna i min lilla kalla ölbastu. Stora dörren till vänster upp för vägen. Kan ni få en karta? Keesokan paginya saat akan pergi ke tempat pendakian, David dan Nadia melihat goresan di mobil, bahkan ada pilok bertuliskan orang kulit hitam di dalam mobil. Mereka yakin jika ini pasti ulah Paijo dan Paimin. Lalu ketika lanjut OTW, Nadia yang melihat mobil kedua pria itu langsung minta berhenti. Dan gak pakai lama, Nadia membalas perbuatan mereka dengan menggores mobil pakai obeng, lur. Tak lama kemudian Paijo Paimin datang dan terkejut melihat perbuatan Nadia. Si anjing Charlie pun akhirnya dilepaskan dan... Sitt ner, Boris. Lugn, gubben. Sitt. Fan vad skönt det var. Han repa för repa, det är inte mer än rätt. Sesampainya di lembah beruang, mereka pun mulai mendaki dan terkadang sambil bermain ski. Setelah memandangi hamparan salju dan langit, sore itu mereka membuat tenda untuk bermalam di sana. Alhamdulillahnya aurora yang begitu indah pun muncul, dan saat melihat itu hati mereka ikut tenang. Nadia akhirnya memberitahu bahwa dia sedang hamil, dan mendengar itu David pun sangat bahagia. Akan tetapi, lur, kebahagiaan dan ketenangan itu tidak berlangsung lama, ya kan? Karena tiba-tiba muncul red dot atau titik merah mengarah ke mereka, yang tentunya itu berasal dari senapan untuk memudahkan menembak target. Nadia pun menganggap mungkin itu sinar laser biasa dari anak-anak berandalan yang sedang main di sekitar sana. Mungkin ini laser bola nih, tapi kan warnanya hijau, kalau itu gak mungkin dong. Namun jelas mereka semakin panik karena laser itu tidak kunjung menghilang, bahkan sempat mengeker kepala Nadia. Untuk sementara laser merah pun menghilang, namun tiba-tiba laser itu kembali muncul dan Boris pun langsung mencari sosok pembawa senapan misterius. Lalu, yang terjadi... Boris! Boris! Iya, Boris sepertinya sudah ditembak mati dan sosok misterius terus memburu mereka berdua. Bahkan dia menembakkan flare agar mengetahui di manakah lokasi David dan Nadia. Mereka pun berusaha kabur ke dalam hutan dan bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama kemudian terdengar suara motor yang semakin mendekat. Juga Boris yang sepertinya masih hidup namun langsung disiksa. Menurut David ada 2 orang yang sedang memburu mereka dan bisa saja kedua orang itu adalah Paijo Paimin yang tidak terima atas perbuatan mereka sebelumnya. David dan Nadia pun akhirnya kabur ke sebuah kabin terbengkalai. Semalaman mereka tidak bisa tidur karena selain khawatir masih diburu, cuaca juga begitu dingin. Det är så sjukt, vad är det som händer?
Men om vi drar till bilen så ligger nycklarna fortfarande i Varifrån? Inte till tältet. Sen kan vi ringa polis. Pagi itu mereka memutuskan kembali ke tenda dan setelah mencari jalan dengan pandangan yang tertutupi salju, untungnya tenda mereka pun ditemukan. Sontak David langsung muntah melihat endas Boris ada di dalam sana, sedangkan HP dan barang-barang mereka sudah diambil. David pun mencoba mencari kunci mobil dan setelah memindahkan endas Boris, dia mulai merogoh ke saku jaketnya. Tapi tiba-tiba iya, jebakan beruang sudah dimasukkan ke dalam saku dan tangan David yang bolong pun langsung dibebet pakai barang-barang seadanya. Sekarang mereka harus mencari jalan pulang, namun tebalnya kabut dan salju sangat menyulitkan mereka. Sampai akhirnya sosok misterius kembali menembak dan David mengatakan jika peluru senapan berburu harus diisi ulang yang membutuhkan waktu kira-kira 10 detik seperti di game Battlefield yang sering dimainkannya. Maka dari itu mereka harus segera berlari. Begitu pria tersebut baru saja menembak. Namun sayangnya David tertembak di bahu hingga terpisah dengan Nadia. Det är precis som i Battlefield. På 10 sekunder. Meski berhasil kabur, namun tanpa disadari mereka berdiri di atas lapisan es. David pun terjatuh ke dalam air dan Nadia kesulitan menyelamatkannya. Lalu, yang terjadi... Mereka terus berjalan hingga malam hari dan alhamdulillahnya terlihat sebuah pondok yang biasa dipakai oleh petugas penyelamat gunung. Meski tidak ada orang di sana, namun setidaknya ada lentera, pakaian, kotak P3K dan juga perapian. Nadia pun langsung membakar kayu dan menjahit luka tembak serta luka jebakan beruang di tubuh David. Selain itu di sana juga ada telepon yang digunakan Nadia untuk meminta bantuan ke kantor penyelamatan gunung. Försök att sitta still, okej? Hur ser det ut? Det kommer att bli bra. Malam itu David akhirnya bisa beristirahat, sedangkan Nadia masih berjaga dan sempat teringat sebuah momen saat bersama David di dalam mobil lur. Lalu Nadia juga menemukan stetoskop di sana dan dia coba pakai untuk mendengarkan denyut jantung bayi di kandungannya. Setelah tidur semalaman, esok paginya petugas penyelamat gunung pun datang yang ternyata adalah Pai Min lur. Jelas David dan Nadia pun langsung kabur lewat jendela dan bersembunyi di celah sempit karena Pai Min terus mengejar mereka. Ternyata celah itu adalah tempat tinggal beruang yang untungnya saat itu lagi bobo. Lalu ketika Pai Min mendekat, Nadia pun nekat menembakkan flare yang dia temukan di pondok dan... Mereka pun segera pergi dari sana dan saking kedinginannya, kelaparan juga kehausan, David yang sudah terluka parah sampai mendengar suara bising dan dia pun teringat dengan kejadian kelam di masa lalu. Andas, titta på mig. Setelah melihat peta, Nadia yakin mereka sudah tidak jauh lagi dari pondok milik Einar. Di lain sisi, David mulai berhalusinasi melihat seorang bocil berjaket kuning dan mengatakan ke Nadia jika dia tidak bisa melupakan sosok bocil tersebut yang selalu muncul di pikirannya. David merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang ayah dan seharusnya dulu dia mendengarkan perkataan Nadia untuk menghubungi polisi lur. Apa yang sebenarnya dulu mereka alami, sabar, nanti ada penjelasannya. Jag kan inte få ut dem i huvudet, jag ser dem hela tiden. Vi förtjänar inte här. Vi kan inte bli föräldrar. Vi förtjänar inte att bli pappa. Säg inte så. Jag orkar inte mer. Jag kan inte gå.
Kondisi David semakin lemah dan Nadia pun berjalan sedikit ke depan untuk memantau pondok dari kejauhan. Lalu tiba-tiba Pak Ijo pun datang membawa senapan yang tentunya membuat Nadia panik. Tapi tak lama kemudian David datang memukul endas Pak Ijo dengan batu hingga tewas, Lur. Hej! Vad ska jag göra? Jag blir tvungen. Han tänkte skjuta dig. Mereka berdua pun pergi ke pondok Einar dengan motor milik Pak Ijo. Dan Einar yang kebetulan ada di sana sangat terkejut melihat David yang terluka parah. Nadia pun meminta bantuan Einar agar segera menghubungi ambulan. Namun tak lama kemudian Nadia mendengar Einar yang menghubungi seseorang, lalu memberitahu bahwa David dan Nadia sudah ada di pondoknya. Jelas mereka pun mulai curiga. Jangan-jangan Einar adalah komplotan Pak Ijo dan Pak Imin, ya kan? Apalagi Einar mengatakan jika semua ini akan segera berakhir. David dan Nadia pun bersembunyi di sebuah kamar. Dan betapa terkejutnya mereka melihat banyak foto-foto David maupun Nadia saat mereka jalan-jalan, juga saat beraktivitas di apartemennya. Tak lama kemudian si pria misterius pun datang bersamaan dengan David dan Nadia yang melihat foto si bocil di kamar tersebut. Yang ternyata pria misterius itu adalah Thomas, Lur, tetangga apartemen mereka, bukan Pak Ijo ataupun Pak Imin. Thomas. Sluta tänka på hur han ser ut nu. Disinilah terkuak fakta sebenarnya tentang kejadian kelam di masa lalu. Jadi Lur, 1,5 tahun yang lalu, Thomas dan anaknya yaitu si bocil berjaket kuning sedang main drone. Thomas menerbangkannya hingga melewati hutan dan anaknya terus mengejar sampai ke tengah jalan. Di saat yang sama, setelah David melamar Nadia, mereka pun OTW pulang. Tapi bukannya fokus di jalan, mereka malah ngobrol ngalor ngidul dan tanpa sengaja menabrak anak Thomas. Nadia yang panik pun langsung mengecek kondisi si bocil dan naasnya sudah tidak bernyawa. Awalnya Nadia ingin melapor ke polisi, namun seperti kejadian saat mereka menabrak mobil Pak Ijo Pak Imin di pom bensin, Lur, David yang pengecut dan tidak bertanggung jawab pergi begitu saja. Sedangkan Nadia tidak teguh pendirian dan manut perkataan David untuk pergi meninggalkan mayat bocil tersebut. Jag kan inte fatta att du friade mig på den där snuskiga toaletten. Nej, han är död. Vi kör bara en liten bit så vi kan... Setiap harinya mereka selalu dihantui rasa bersalah. Bahkan Nadia berulang-ulang kali ingin menelpon polisi untuk memberitahu insiden itu. Namun lagi-lagi apa? David menghentikannya, Lur, karena mereka baru menjalani kehidupan bersama dan David tidak mau masuk penjara. Di lain sisi, Thomas begitu terpukul atas kematian anaknya. Dan meskipun dia memiliki bukti rekaman dari drone yang terlihat jelas plat nomor mobil David, namun Thomas memilih untuk tidak memberitahu ke polisi dan akan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Det var jag som körde in i fängelse ifall du ringer. Ingenting som skulle kunna hjälpa oss. Setelah mengetahui siapakah pemilik plat nomor mobil tersebut, Thomas mulai menguntit David dan Nadia di semua aktivitas mereka. Emosinya begitu memuncak karena melihat David dan Nadia yang hahaha seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Thomas pun tinggal di gedung apartemen mereka dan memilih lokasi unitnya persis berseberangan dengan unit David dan Nadia. Thomas pun berkenalan saat baru pindah ke sana. Dia terus memfoto-foto apa yang dilakukan kedua sejoli itu. Bahkan hubungan tetangga mereka semakin dekat, Lur, dan Thomas sampai diundang makan malam. Setelah mendapatkan momen yang pas, yaitu saat mengetahui Nadia sedang hamil dan merasa rumah tangganya banyak masalah, Thomas pun memberikan referensi tempat berlibur ke David, yaitu mendaki lembah beruang berikut rekomendasi penginapan yang dijaga oleh Einar. Dengan dalih sebagai rasa terima kasih karena David dan Nadia sering membantu sejak Thomas pindah ke sana, kemakanlah mereka sama jebakannya Thomas, ya kan, Lur? Ja, jag håller på. Det är mycket mot oss. Jaha. Oj! Inte med
Björndalen. Ketika Thomas menodongkan pistol ke David, mereka hanya bisa meminta maaf dan sangat merasa bersalah karena seharusnya mereka lapor ke polisi setelah insiden tabrakan itu. Nadia juga mengiba karena dirinya sedang hamil, namun justru itu membuat Thomas semakin muak dan menghantam Nadia hingga pingsan. Jag är så ledsen. Jag är så fruktansvärd. Hej då, Dag. Thomas, snälla. Det här är inte du. Gå till polisen. Vi ska ju ha barn. Minns du det du sa i tvättstugan? Ketika sudah siuman, David dipaksa untuk mengebor perut Nadia Lur agar mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan anak. Einar yang tidak tega melihat David dan Nadia tersiksa sempat meminta Thomas menghentikan perbuatannya. Namun Thomas langsung mengusir Einar karena yang diinginkannya hanyalah balas dendam. Jelas David tidak bisa melakukan hal sekeji itu kepada istri dan calon anaknya. Gak pakai basa-basi, Thomas langsung menembak kakinya sebagai peringatan. Dan jika David masih tidak mau melakukannya, maka dia akan menembak mati Nadia. Om du inte vill göra det, då dör bägge två. 5 sekunder. Lika poetiskt, men hej då, Nadia. David masih tidak bisa melakukannya, dan tepat ketika Thomas akan menembak Nadia, tiba-tiba datanglah Paimin yang penuh luka bakar dan ingin membalas perbuatan David juga Nadia. Begitu Paimin terkejut melihat situasi di sana, Thomas pun langsung menembaknya, dan tanpa sengaja Paimin menembak Einar. Ring efter hjälp. Fan är du? Ketika Thomas rebutan senjata dengan Paimin, di kesempatan itulah David berhasil melepas ikatan Nadia. Namun David yang kondisinya sudah sangat lemah tidak mampu berjalan lagi. David hanya bisa meminta maaf atas semua kesalahannya dan meminta Nadia kabur sendirian. Mereka pun saling mengucapkan cinta dan dengan terpaksa Nadia akhirnya pergi dari sana. Namun dia berubah pikiran ketika melihat jasad Paijo beserta senapannya yang masih ada di sana. Di lain sisi, Thomas yang berhasil membunuh Paimin langsung mendatangi David dan bertanya di manakah Nadia berada. Tak lama kemudian Nadia pun datang sambil menodong Thomas dengan senapannya. Bukannya takut Lur, Thomas malah tersenyum dan mengatakan jika Nadia datang terlambat karena ternyata Borde ha vänt tillbaks för länge sedan. Hör du vad jag säger? Ya, Nadia pun tewas ditembak oleh Mona, istri dari Thomas dan juga kakak dari Einar. Itulah kenapa Mona bersikap aneh ya kan Lur saat pertama kali bertemu dengan David dan Nadia di penginapan karena dia tidak bisa menahan emosinya. Thomas pun langsung menenangkan Mona karena dia ingin membiarkan David tetap hidup agar dia merasakan kesengsaraan yang sesungguhnya. Thomas dan Mona pun pergi meninggalkannya begitu saja, sedangkan David terus berteriak agar Thomas membunuhnya karena dia tidak bisa hidup seperti itu. Kommer klara det. Jag vill att du ska döda mig. Nej. Nej, snälla. Nej, jag förstår nu. Buyar, entah apa yang terjadi dengan David selanjutnya Lur. Apakah dia akan mati perlahan-lahan karena kondisi luka di tubuhnya, atau mungkin David bisa selamat ya kan, melanjutkan hidup namun dengan penyesalan yang begitu besar. Jadi pesan moralnya apa? Kadang itu aku suka heran ya Lur ya sama kasus-kasus tabrak lari. Jangankan tabrak lari lah, senggolan biasa aja nih ya terus jatuh. Meskipun yang salah bukan kita, aku tetap turun Lur ngecek kondisi orangnya perlu bantuan apa enggak. Ini Cak David sangat pengecut dan tidak bertanggung jawab sekali Anda. Tolong kalian jangan kayak gitu ya Lur ya. Tolong, ini bener ini aku ini. Assalamualaikum.